gantung! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Mereka terancam hukuman gantung. Jadi selama ini pangeran telah jalankan? Bawa Saka Wijaya dan Sri Kandi masuk. Hormat kami, Baginda. Oh jelas kamu mengemban tugas mulia. Tapi kenapa kamu kalau tahu keadaan di sana memprihatinkan, kamu malah mengirim surat kepada Panglima Saka, bukannya pada Baginda Raja? Apapun yang kamu lakukan di sana telah membuat prajurit menyalahkan Baginda Raja. Mungkin saya bisa bantu masalah kamu. Ayo, kamu jangan bicara sembarangan. Ya. Kamu nggak tahu kan bagaimana keadaan para prajurit di perbatasan yang sana. Mereka sendirian, kesepian, kelelahan, dan jauh dari kesenangan. Oh, jadi karena itu kamu melupakan Saka?
Makanan. Nanti dulu. Kita kan mau lihat itu dulu. Makanan dulu. Ih, aduh. Tuh. Hah? Kamu lihat, iya. Kamu lihat mereka nggak tuh? Kamu lagi rambutan. Nggak juga. Bagus sekali perhiasannya. Mereka? Hah? Ya biarkan saja. Bagus. Kamu katanya wanita. Ada yang aneh nggak sama mereka? Woi. Ya juga. Berapa harganya? 6 perak. Ada lagi, Bu? Pocinya? Apa? Apa kamu nggak ingat? Apa yang pernah kamu bilang waktu kaburnya Ayu Wangi? Enggak. Iya, aku ingat. Wah, perempuan sinting. Lihat mangkuk putih ini. Bagus ya? Iya. Ya Tuhan, jadi Ayu Wangi menyukai Kakang Saka. Wah, ini Srikandi habis nih. Mampus aja. Nggak ikut. Aduh, aku nggak ikut. Tunggu, mau kemana kamu? Seharusnya kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nggak. Aku nggak mau ikut. Kamu aja. Takut. Ya sudah, kamu jangan kemana-mana ya. Awas kalau pergi. Iya. Maaf ya. Wah. Dewa, gawat Dewa. Gawat. Gawat sih gawat. Tapi jangan ngagetin terus. Lama-lama orang bisa mati. Mereka itu ke istana menemui Pangeran Sadaka. Tenang. Buat apa sih? Buat apa sih mereka nemuin Pangeran Sadaka? Aduh, mana aku tahu. Biar mikir dulu. Ini misterius. Satu-satunya jalan, Srikandi harus pulang. Kalau tidak, habis sudah. Habis. Memangnya dagangan habis. Diam. Tangkap dia! Tunggu dulu. Senopati, ada apa ini? Atas perintah Baginda Raja, Senopati kami tangkap. Atas perintah Baginda Raja. Tapi sebentar. Apakah suamiku, Panglima Saka, ikut ditangkap? Soal itu saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan tugas. Prajurit, tangkap dia! Siapa kalian? Mana tuanmu? Suruh keluar! Ada apa ribut-ribut? Pangeran Birawah. Selamat malam, Panglima. Selamat malam, Pangeran. Ada masalah apa, Pangeran? Ya,
Kamu masalahnya. Tangkap mereka! Tunggu! Saya Panglima Perang Kerajaan Bajara. Pangeran, saya berhak tahu apa kesalahan saya. Panglima, kamu telah melakukan kesalahan besar yang dapat mengganggu keamanan negara. Maaf, Pangeran. Maksudnya anak saya berkhianat. Itu tidak mungkin. Prajurit, tangkap mereka semua. Semuanya! Ibu tenang. Ayo, Tantri, tenang. Maaf, Nyonya. Maaf, ini perintah. Kok saya dibawa-bawa sih? Cepat ini. Ada apa ini? Maaf, Nona. Ini perintah. Jangan dorong-dorong. Memangnya saya ini tidak bisa jalan? Diam, cerewet! Dasar prajurit rendahan, tidak tahu diri. Ingat ya, saya janji kalau saya keluar dari sini, saya akan memetat kamu sampai miskin. Sudahlah Bibi, tenang dulu. Kakak. Sri Kandi, kamu di sini? Silakan, Panglima. Kakang, sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Pangeran Birawa datang dan membawa semua yang ada di rumah. Kakang sering keluar rumah. Mana pernah? Kata Pangeran Birawa, kita berkhianat. Apa kamu di perbatasan dia yang membuat kesalahan? Iya, Sri. Kesalahan apa lagi? Di sana yang ada cuma hawa dingin, prajurit yang tua bangka, dan rumah yang mau roboh. Sial. Ini pasti ulah Pangeran Birawa. Yang bernama Yuan. Iya, saya. Keluar bebas. Ibu tenang saja ya, tidak usah khawatir. Saya akan mencari akal agar kalian bisa keluar dari sini. Siapa suruh setia kepada Kang Mas Sadaka? Menurut Pangeran, bagaimana Baginda Raja akan menghukum mereka? Ayahanda hanya melihat satu surat saja. Itu saja sudah membuatnya sangat marah. Mereka terancam hukuman gantung. Jadi selama ini Pangeran telah jalankan? Ini di luar rencana pertama. Saya semula ingin Sri Kandi dibebas tugaskan di luar kota. Siapa sangka, dia malah mau ke Gunung Dieng. Bawa Sakawijaya dan Sri Kandi masuk. Hormat kami, Baginda. Masih ada rupanya aku di mata kalian. Baginda, maaf, tapi kami berdua benar-benar tidak tahu di mana kesalahan kamu. Birawa, tunjukkan bukti-buktinya. Ini surat-surat kamu. Saya dapat Sri Kandi.
Lain kali, kamu harus lebih hati-hati, Sri Kandi. Surat apa itu? Baginda. Cukup. Aku sudah tahu semuanya. Ayu Wangi, syukurlah. Saya dengar Saka dan keluarganya ditangkap. Syukurlah kalau pangeran sudah mengetahuinya. Sahadewa yang memberitahu saya. Dan saya harus mencari jalan untuk menolongnya. Ini tanda pengenal kerajaan. Kamu bawa ini dan pergi ke rumah Dewi Warni. Dia akan membantumu di sana. Dan sementara waktu, kamu jangan kemana-mana sampai saya menolong Saka dan keluarganya. Baiklah, pangeran. Saya pergi. Maaf, Baginda Raja. Ini pasti ada kesalahan. Hamba berani jamin, mereka tidak pernah punya niat untuk melakukan pengkhianatan. Cukup. Aku lebih tahu Mandrayuda. Pengawal. Tunggu. Ada apa ini mengganggu saja? Hamba tahu Kang Mas sedang menangani masalah kerajaan. Tapi Panglima Saka dan Senopati Srikandi adalah andalan negeri ini. Andalan negeri ini? Aku sebut saja mereka pengkhianat. Sabar, Kang Mas. Bawa kemari surat-surat Srikandi. Berani sekali kamu, Srikandi. Kalau ibunda juga setuju, maka mereka akan segera menjalani hukuman penggal. Saya tidak setuju, Ayanda. Ibunda, orang inilah yang sangat berjasa pada negeri kita. Dan kalau memang surat itu menunjukkan kesalahan mereka, mereka juga tidak patut dihukum mati. Tapi mereka telah menggunakan jabatan mereka untuk menghimpun kekuatan Ayahanda. Cukup. Birawa, dari mana kamu mendapatkan surat-surat Srikandi ini? Saya tidak sengaja mengetahuinya, Ibunda. Cukup. Kang Mas, pendapat saya mengenai kesalahan Srikandi tidak sama dengan Kang Mas. Apanya yang tidak sama? Senopati Srikandi, Baginda Raja sudah mengutusmu ke pos perbatasan Gunung Dieng. Apa yang kamu lakukan di sana? Maaf, Permaisuri. Karena Baginda ingin mengetahui keadaan di sana, maka hamba pergi ke sana. Selain itu, hamba mewakili Baginda agar mereka tahu bahwa kota raja tetap memperhatikan mereka. Oh, jelas kamu mengemban tugas mulia. Tapi kenapa kamu kalau tahu keadaan di sana memprihatinkan, kamu malah mengirim surat kepada Panglima Saka, bukannya pada Baginda Raja? Apapun yang kamu lakukan di sana telah membuat prajurit menyalahkan Baginda Raja. Itu memang kesalahan hamba, Permaisuri. Tapi hamba berani bersumpah. Hamba sudah berniat untuk pulang dan langsung menjelaskan semuanya kepada Baginda Raja. Jadi kalian menganggap masalah ini tidak berarti ketimbang masalah kalian berdua? Cukup. Cukup semuanya. Tidak ada lagi basa-basi. Tunggu, Kang Mas. Kalau kesejahteraan prajurit di sana diabaikan itu karangan Srikandi, jelas itu fitnah. Tapi kalau itu benar, apa Kang Mas akan mengamininya atau menghukum Srikandi? Srikandi sudah datang dengan susah payah ke perbatasan demi nama baik Kang Mas.
Apakah mengatakan kebenaran itu harus dihukum? Ibunda memang benar. Tapi Sri Kandi bukannya bicara terhadap ayahanda, malah kasak-kusuk di belakang. Itu sama saja artinya dia hanya patuh di mulut dan menikam dari belakang. Sejak kapan kamu mengamati Sri Kandi secara serius begitu, Birawa? Hamba hanya bertanggung jawab akan keamanan negeri ini. Makanya engkau memeriksa semua surat-surat Sri Kandi. Cukup. Saka, Sri Kandi. Maafkan aku yang salah menilai kalian kembali. Buat kau, Sri Kandi, kuhukum kau meneliti ulang semua catatan prajurit dari semua wilayah. Agar semua prajurit kesejahteraannya diperhatikan. Hamba bersedia, Baginda. Hai! Ada kabar. Panglima Saka dan Senopati Sri Kandi sudah dipenggal. Ya Tuhan, anakku, Saka, Antri. Tenang, Bibi, tenang dulu. Bibi jangan bersedih dulu. Tangkap dia. Ada apa lagi nih? Panglima Saka dan Senopati Sri Kandi tidak bersalah. Kalian juga bebas. Berarti kami bebas. Memang kamu yang kurang ajar. Saya pernah bilang, kalau saya keluar dari sini, saya akan memecat kamu. Tapi sebelumnya, kamu terima ini. Sain kamu. Ayo, Bibi. Tangkap dia. Saka, Ibu ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya ini, Bu. Bu, ini obat dari tabib. Diminum dulu ya. Sudah, taruh saja dulu. Ibu ingin tahu kenapa masalah ini menimpa keluarga ini. Dan kenapa keluarga ini selalu sial terus. Pangeran Birawa cuma mau buat masalah, Bu. Dia mengambil surat-surat yang saya tulis buat Kakang Saka. Memangnya apa sih isi surat itu, Sri? Ya, saya hanya menulis tentang kondisi prajurit yang sebenarnya. Mereka sama sekali tidak diperhatikan kesejahteraannya. Sri, tentu saja Baginda Raja itu marah. Kamu selalu bikin masalah. Sudah tidak bisa punya anak, bikin gara-gara. Rumah ini sama aja sama neraka. Lihat istri kamu. Ibu juga yang memulai. Pangeran, maaf Pangeran, saya tidak tahu kalau Pangeran akan datang. Tidak apa-apa. Pangeran, kami sekeluarga sangat berterima kasih karena Pangeran telah menolong kami sekeluarga. Terima kasih juga pada Ayuwangi karena dia mencari saya untuk membebaskan kalian. Ayuwangi, kamu memang anak yang baik. Pangeran, silakan. Mari kita duduk. Iya, silakan duduk. Sialan, aduh. Dewa bego. Dari mana aja kamu? Malah nanya lagi. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Sejak di penjara, kepala saya hampir mau dipenggal. Kenapa kamu nggak ada? Kamu nggak nolongin lagi? Tanya aja sama Pangeran Sadaka. Ya sudah. Terus, kenapa kamu masih marah? Karena yang datang menemui Pangeran Sadaka bukannya kamu, tapi Ayuwangi. Masa? Sumpah. Ini jangan-jangan ada apa-apa antara Pangeran Sadaka dan Ayuwangi. Ya, satu-satunya alasan yang masuk akal bahwa Pangeran Sadaka menyukai Ayuwangi.
Hah? Iya. Kalau begitu Sri Kandi aman. Aman. Kamu jangan bikin yang macam-macam ya. Ih, kenapa? Kamu cemburu ya? Kamu jadi cinta sama aku ya? Sampai mati gak? Dasar brengsek kamu ya. Ada apa pangeran ini bertemu saya di sini? Kamu belum beritahu saya. Kenapa kamu pergi diam-diam dari rumah Saka? Itu kemauan saya sendiri, pangeran. Saya pikir saya akan merepotkan mereka. Tapi ternyata sebaliknya. Iya. Mereka memang baik. Tapi tetap saja kamu tinggal di rumah orang. Sedikit banyak pasti kamu merasa tidak enak. Jadi saya mau, kalau kamu ada masalah apa saja, kamu cerita sama saya. Mungkin saya bisa bantu masalah kamu. Saya akan memikirkannya, pangeran. Dan satu hal lagi. Kalau kamu mau, tiap 3 hari kita bisa bertemu di sini. Tentu saja, pangeran. Saya tidak berani menolaknya. Masih belum mau istirahat, Sri. Mau aku bantu? Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Kamu masih marah sama ibu? Cuma wanita tolol yang nggak marah sini-sini terus. Kamu harus banyak mengalah, Sri. Kayaknya selama ini aku terus loh yang dikalahkan. Untung dia ibu mertuaku. Udah capek ngomongin ibumu. Ya, beberapa hari nanti aku bakal sibuk di markas. Jadi kakak ngurus diri sendiri ya. Ya sudah. Aku tidur dulu ya. Aduh, Ayu, kenapa kamu ada di sini? Saya tahu Sri Kandi sedang sibuk. Jadi saya ingin membantu merapikan tempat tidur Kakang. Itu kan sudah ada pelayan. Biasanya mereka yang melakukannya. Itu sudah tugas mereka. Ayu, kamu nggak perlu repot-repot ya. Kenapa kamu ketawa? Kakang takut ya? Ya, tentu saja. Berarti Kakang memang menyukai saya. Kamu, Ayu, kamu jangan bicara sembarangan, ya. Saya tidak bermaksud apa-apa kok, Kang. Saya cuma ingin Kakang memiliki sedikit saja rasa suka sama saya. Kamu tidak tahu Sri Kandi. Sri Kandi tidak akan pernah tahu tentang hal ini. Baiklah, tapi tolong, kamu jangan masuk lagi ke sini ya. Sebenarnya Kakang itu mencintainya atau cuma takut? Kakang tidak bisa membedakannya kan? Aduh, Ayu. Aduh, Ayu. Aduh, Ayu. Aduh.
Ambilkan seak lagi. Kenapa? Kamu takut saya bunuh? Hah? Jangan, Pangeran. Minum. Pangeran. Saya bilang minum! Minum! Pangeran. Sabar, Pangeran. Kenapa kamu? Paman juga takut saya bunuh. Karena saya tidak bisa membunuh Sri Kandi. Iya, Sri Kandi. Iya, Pangeran. Paman jangan takut. Saya tidak bersedih. Karena saya tidak bisa membunuh Sri Kandi. Tapi musuh utama saya adalah Sadaka. Sadaka, Pangeran. Asal kalian mati, semuanya akan bubar. Iya, Pangeran. Iya, sabar. Dia bisa menolong Saka dan Sri Kandi. Iya, sabar. Tapi apa dia bisa ditolong oleh keduanya? Gagal! Pangeran. Oh, Ayuwangi. Saya pikir kamu tidak jadi datang. Hanya wanita bodoh yang tidak mau diundang oleh seorang pangeran. Kamu tahu apa kata Dewi Wardi waktu kamu menginap di rumahnya? Dia sepupu saya dan paling tidak suka memuji orang. Tapi kemarin dia bilang bahwa kamu sangat cantik. Dan bahkan melebihi dari putri-putri di sana. Pangeran bisa saja. Itu pujian yang berlebihan untuk saya. Apalah artinya saya seorang gadis desa. Sedangkan pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Tapi saya senang. Karena pangeran tidak sombong. Baru kali ini saya dipuji orang. Bisa-bisa kamu membuat jantung saya bergetar. Kamu mau kan? Temenin saya jalan-jalan. Kalau ada apa-apa, segera lapor pada saya. Pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih atas kedatangan kalian. Selamat siang. Selamat siang, Senopati. Permisi. Mau apa sini? Mertua kamu tuh memang benar ya. Kamu tuh memang bukan wanita. Aku lagi banyak kerjaan. Kamu lebih baik pergi sana. Aku nggak punya kerjaan. Aku hanya mau mengingatkan, kamu tuh seorang istri. Sejak pulang dari perbatasan Dieng, kamu belum pulang ke rumah kan? Belum menemui suami kamu. Aku benar-benar lagi banyak pekerjaan. Sri. Maumu sebenarnya apa? Pulang sana, temuin suami kamu. Kamu nggak tahu kan bagaimana keadaan para prajurit di perbatasan Dieng sana. Mereka sendirian, kesepian, kelelahan, dan jauh dari kesenangan. Oh, jadi karena itu kamu melupakan Saka. Dengar, kemarin kepala kalian sekeluarga hampir copot. Nah, itu juga nggak membuat kamu sadar. Dasar dablek kamu. Ini hukuman penggantiku, Dewa. Keluar sekarang. Kamu memang tidak pernah bisa belajar dari masa lalu. Maksudmu sebenarnya itu apa? Aku hanya menyuruh kamu untuk memperhatikan suami kamu.
Siapa tahu dia punya hubungan dengan Adiwangi. Jangan bikin gara-gara kamu. Coba kamu ingat, apa aku bohong waktu aku bilang kalau suami kamu itu sering ke rumah bordil? Tapi dia dulu hanya menemani Pangeran Sadaka. Terserahlah. Aku sudah bilang sama kamu. Rasain. Sinti. Ya, Sri. Kakak belum tidur. Nunggu kamu. Kakak kenapa begini gini? Memangnya aku ada menyuruhmu berhenti bekerja. Ini tidak akan membunuh Senopati. Puas kamu, Sadaka? Saya sebenarnya kalau sudah makan malam tidak makan lagi. Wal, panggil gadis yang bernama Ayuwangi di rumah Panglima Sakawijaya. Sial kamu. Kang Mas, tenanglah. Saat kami bicara, tidak ada yang boleh memotong. Apa aku bisa melarang orang yang berpikiran apa padaku? Apa anehnya barang seperti itu? Dulu tetangga ibu di desa setiap hari menulis surat cinta dan memberikan pada ibu. Sampai sekarang ibu masih menyimpannya. Apa itu menandakan kalau ibu bukan wanita yang setia? Saya kira ibu juga seorang wanita, kan? Karena sadar ibu seorang wanita, makanya ibu tahu persis akan takdir ibu. Ada apa dengan Pangeran Sadaka? Ada apa? Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.